Pemirsa, Ketua Palang Merah Indonesia Sumatera Utara yang juga ayah dari selebritas dan staf khusus Menteri Komunikasi dan Digital Komdiji, Raline Shah menjadi korban online scamming atau penipuan online. Ayah Raline pun rugi sekitar 254 juta rupiah setelah mentransfer pelaku yang ia yakini sebagai Raline beberapa kali. Direktorat Reserse Cyber Polda Sumatera Utara menangkap 4 pelaku penipuan online di kota Medan, Sumatera Utara pada Rabu kemarin. Keempatnya berkomplot menipu ayah dari selebritas Raline Shah hingga rugi sebesar 254 juta rupiah. Berdasarkan informasi dari polisi, 2 dari 4 pelaku yang ditangkap merupakan narapidana di Lembaga Pemasyarakatan kelas 1 Tanjung Gusta, Medan, sedangkan 2 pelaku lainnya merupakan wanita. Direktur Reserse Cyber Polda Sumatera Utara Komisaris Besar Polisi Doni Satria Sembiring mengatakan ditangkapnya 4 pelaku online scamming ini berdasarkan dari laporan korban Rahmat Syah yang ditipu pada Selasa 10 Agustus 2025 lalu. Mendapat laporan, polisi pun bergerak dan memburu pelaku. Polisi kemudian menangkap M. Syarifuddin Lubis dan Rizal di Lembaga Pemasyarakatan kelas 1 Tanjung Gusta, Medan. Dari penangkapan 2 narapidana ini, tim Direktorat Reserse Cyber Polda Sumatera Utara melakukan pengembangan dengan menangkap 2 pelaku lainnya yakni Indri Permadani dan Tika Handayani. Dalam kasus ini, penyidik menyita barang bukti berupa 3 unit ponsel, kartu ATM, dan buku rekening milik. 24 juta. Pada saat itu juga saudara korban, dalam hal ini Bapak Dr. Rahmat Syah, itu langsung menyuruh pelapor dalam ini Ibu Eka Suryandari untuk mentransfer uang sebesar 24 juta sesuai dengan permintaan yang dianggap anaknya, Raline Shah. Ternyata beberapa saat kemudian si terlapor, saudara Muhammad Syarifuddin Lubis, meminta kembali untuk membeli emas antam sebesar 42 juta rupiah. Dan lepas dari situ lagi, beberapa saat kemudian kembali si pelaku meminta uang kembali sebesar 88 juta rupiah. Dan di esok harinya si terlapor meminta kembali uang besar 100 juta rupiah. Jadi total kerugian yang dialami oleh korban dalam hal ini Dr. Rahmat Syah sebesar 250. Dan pemirsa, selengkapnya terkait aksi penipuan yang menyasar ayah publik figur yang juga staf Menteri Komdiji Raline Shah, kita akan berbincang dengan Kasubdit 1 Ditres Cyber Polda Sumatera Utara AKBP Budi Prasetyo. Selamat sore Pak Budi. Selamat sore Mas. Baik, dengan saya di studio Pak Budi, terima kasih telah meluangkan waktu untuk kami di Berita 1 Sore. Saya mau langsung saja. Jadi bagaimana sebetulnya awal mula korban dalam hal ini ayah Raline Shah bisa dihubungi oleh tersangka dan akhirnya menjadi korban penipuan online? Ya baik, terima kasih. Dapat saya jelaskan bahwa sebenarnya korban dari Dr. Rahmat Syah mendapatkan telepon, pertama kali telepon video call, yang dalam video call itu ada foto Raline Shah. Kemudian dimatikan telepon itu, setelah itu melanjutkan percakapan melalui chat WhatsApp. Demikian. Jadi benar bahwa nomor ayah Raline Shah ini didapat dari aplikasi Get Kontak, pengecekan kontak begitu ya? Ya, jadi ada aplikasi yang memang digunakan untuk pelaku ini untuk mengetahui nomor-nomor telepon. Kemudian setelah mendapatkan nomor telepon targetnya tersebut, beliau atau si pelaku itu melakukan profiling kepada calon korbannya. Setelah tahu ini adalah ayah dari orang penan Raline Shah, lalu dihubungilah dengan cara tersebut. Baik, apakah korban tidak curiga dihubungi oleh tersangka yang mengaku sebagai putrinya dengan menggunakan nomor yang berbeda, Bapak? Korban tidak curiga karena dari awal percakapan di WhatsApp tersebut, pelaku mengatakan nomor Raline sedang berusaha yang nomor biasa dari pacar, jadi sementara pakai nomor ini Pak, gitu. Jadi tidak curiga di korban. Baik. Lantas bagaimana dengan proses transfer uangnya, Pak? Bukankah saat transaksi ada mekanisme pengecekan nomor dan pemilik rekening? Seperti apa informasi sejauh ini yang didapat kepolisian? Yang kami dapatkan dari pemeriksaan bahwasannya transfer itu terjadi 4 kali. Yang pertama 24 juta, 42 juta, 88 juta, dan 100 juta.
Jadi dari keempat transport tersebut memang tidak curiga, korban tidak curiga karena dari chat tersebut memang korban mengira ini memang anaknya. Gitu kan. Kemudian setelah transfer yang keempat lah baru timbul kecurigaan, kemudian Mbak Ralinnya bisa dihubungi. Setelah itu kontak, oh saya tidak ada minta Pak, katanya. Disitulah baru sadar bahwa sudah terjadi penipuan. Saat mentransfer itu, Pak Budi menggunakan nama rekening yang berbeda berarti, bukan Ralinsyah? Bukan, nama rekening berbeda. Betul, 2 nama. Baik. Sejauh ini apakah tersangka hanya berkomunikasi dengan korban menggunakan aplikasi pesan saja atau sempat menelpon dengan menggunakan suara palsu misalnya dari anak korban? Kalau suara palsu tidak ada. Pertama, pancingan yang pertama itu menggunakan video call. Mereka menggunakan foto Ralin. Jadi dibuat seolah-olah kabur, terus dimatikan, teleponnya baru di-chat melalui WhatsApp. Lantas apa yang membuat akhirnya korban menyadari bahwa ia tertipu? Apakah dengan mendapat kabar langsung dari anaknya atau seperti apa, Pak Budi? Ya, betul. Jadi setelah transfer yang keempat itu dari staf Bapak Ramadsa juga menghubungi stafnya Mbak Ralin. Kemudian stafnya Mbak Ralin melaporkan kepada Mbak Ralin dan akhirnya konfirmasi dari Mbak Ralin mengatakan, oh, bukan saya Pak, saya tidak ada permintaan uang. Pak Budi, keempat tersangka ini apakah pernah melakukan perbuatan serupa sebelumnya dengan modus yang sama atau ini baru pertama kali sejauh penelitian kepolisian? Hasil pemeriksaan kami bahwasannya ini yang pertama kali mereka lakukan. Kalau yang 2 napi itu kan mereka napi narkotika ya, jadi bukan terkait penipuan. Baik, lantas bagaimana kemudian para tersangka ini menargetkan para korbannya? Apakah secara random saja atau seperti apa Pak Budi? Apakah sudah ada informasi? Jadi mereka melakukan random saja. Jadi mereka random kira-kira targetnya siapa, kemudian diprofiling tadi oleh mereka. Orangnya siapa, kerjanya apa, keluarga dan lain-lain melalui media sosial. Baik, kita akan tunggu seperti apa hasil pemeriksaan lanjutan dari pihak kepolisian. Terima kasih banyak Kasubdit 1 Ditres Cyber Polda Sumatera Utara KBP Budi Prasetyo sudah berbagi informasi bersama kami. Selamat sore Bapak. Selamat sore, terima kasih.